Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku sekalian, ketahuilah bila dakwah hanya dilakukan dengan ceramah, maka dunia hanya membutuhkan lisan, tak membutuhkan anggota tubuh yang lainnya. Dan sejatinya, setiap manusia telah diberikan kelebihan dan kekurangan yang berbeda, satu dengan yang lain. Allah, dialah yang maha adil. Jika ada suatu makhluk yang diberikan kelebihan, pasti di sana dibersamai dengan kekurangan. Seperti halnya, ada orang yang diberikan kelebihan dalam hal public speaking, tetapi lemah bila diminta untuk membuat tulisan. Ada orang yang berbakat dalam hal olahraga, tetapi selalu angkat tangan bila diminta untuk desain grafis. Dan juga ada orang yang expert pada bidang pertanian, tetapi lemah dalam hal hafalan. Demikian juga sebaliknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah melihat seorang petani yang mengawinkan pohon kurmanya dengan spesies yang lain untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan benar saja, ketika petani tersebut telah mengawin silangkan pohon kurmanya, hasil panen buah kurmanya pun berbuah begitu lebat. Lantas Rasulullah bertanya kepada sang petani, "Apa yang telah engkau lakukan kepada pohon kurmamu?" Sang petani pun menjelaskan bahwa ia telah mengawin silangkan pohon kurmanya dengan spesies yang lain. Setelah mendengar perkataan sang petani, Rasulullah pun memberikan saran agar tidak melakukan hal yang sama. Akan tetapi, ketika sang petani mengikuti saran dari Rasulullah, panen buah kurmanya pun menurun, tidak sebaik ketika ia mengawin silangkannya. Rasulullah yang melihat kejadian ini lantas berkata, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu. Teman-temanku sekalian, lakukanlah segala hal apa yang mampu kalian lakukan. Sesungguhnya Allah tidak akan jemu sampai kalian merasa jemu. Dan bagi kita, para syabab, para pemuda muslim, dalam memandang potensi, dalam mengembangkan bakat kita, jangan hanya untuk kepentingan sesaat, jangan hanya untuk mengejar cita-cita, manakala kita hidup di dunia ini hanya sementara. Lebih daripada itu semua, jadikanlah potensi, jadikanlah bakat yang ada dalam diri kita ini untuk menunjang dan turut berkontribusi dalam medan dakwah Islam. Bagi Anda yang berjiwa percaya diri tinggi ketika berbicara di depan umum, sangat dibutuhkan untuk menjadi penyampai dakwah lewat mimbar-mimbar. Dan bagi Anda yang gemar menulis, maka tulislah kebenaran-kebenaran dan karya tulis yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin umat manusia. Dan bagi Anda yang telah Allah karuniai pikiran dan daya ingat yang baik, Anda dapat meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mari menjadi pembelajar dalam hal apapun yang kita cintai. Jadilah cendekiawan muslim di masa yang akan datang untuk menebar ilmu yang berhubungan dengan Islam. Teman-temanku sekalian, tampaknya di antara kita masih sangat sempit dalam memaknai apa arti dakwah. Banyak di antara kita yang memaknai dakwah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di atas mimbar-mimbar, mirip seperti orang berpidato secara umumnya. Tidak sesempit itu, teman-temanku sekalian. Bila saat ini kreativitas ada di segala lini, seolah sedang menjadi topik perhatian, ada banyak ruang untuk dakwah bila kita kreatif dalam melihat situasi. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus berdakwah? Ya, karena dakwah merupakan suatu perbuatan yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai pendakwah telah dicap secara tidak langsung oleh Allah sebagai umat terbaik bila ambil bagian di dalamnya. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik bagi manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah
Apapun potensi, apapun bakat kita, bila sedari dini kita telah asah dengan baik, pasti tidak akan mubazir selama kita mau berusaha serius. Dan yang lebih pentingnya lagi ialah bagaimana segala kelebihan yang telah Allah karuniakan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk berdakwah, apapun bentuknya. Ciptakanlah karya-karya yang menginspirasi dan mencerahkan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kita tidak bisa mengukur kehebatan seekor ikan dari caranya memanjat pohon, dan kita juga tidak bisa mengukur kehebatan seekor monyet dari caranya menyelam di dalam lautan. Jadilah versi terbaik diri kita dengan potensi yang telah Allah titipkan pada diri kita masing-masing. Yumkin hadza minni wa akhiru dawana summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.